Pasno sih. Wis pas iki. Rambutnya. Yo wis pas. Wis mbok klik. Wis. Tenan. Iya. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya Tigor Otadan Official bersama saya Tigor Otadan. Sebelumnya seperti biasanya saya mendoakan semua teman-teman, sahabat, saudara yang ada di sana diberikan kesehatan. Jadi yang hari ini mungkin sakit semoga lekas sembuh dan juga dilancarkan rezekinya. Siapapun yang mendengarkan atau melihat podcast saya, jika kalian punya tanggungan atau punya hutang, semoga segera lunas. Dan buat kalian semua, supaya rezekinya melimpah dan bisa dikumpulkan. Dan juga saya doakan, jika kalian ada masalah apapun, segera terselesaikan dan dipermudahkan apapun itu urusannya. Amin. Kali ini, saya akan membahas tentang yang lagi viral. Tentang tetap Vina. Tapi sebelum saya membahas ke belakang, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like, share, dan komen. Saya hari ini turut bangga, turut bahagia sekali mendengar kabar bahwa Mas Peggy sudah dibebaskan karena dari apa yang sudah saya lihat, kita semua lihat, bahkan hakim sudah menentukan bahwa Mas Peggy tidak bersalah. Ya memang beliau ini tidak bersalah, terus apalagi kok sampai ditahan seperti itu. Cuma yang habis di pikiran saya ini, kok bisa ya itu. Orang ditangkap dulu baru dilihat barang buktinya, harus dicek semuanya. Begitu tahu hasilnya, beliau tidak patut dikatakan bersalah. Itu juga yang saya bingung kenapa. Terus saya juga mengucapkan selamat untuk pengacara-pengacaranya Mas Peggy, dan saya berharap di negara ini tuh banyak pengacara-pengacara yang seperti panjenengan, seperti beliau. Saya turut berbangga sekali dan kayak apa ya, suatu kebahagiaan tersendiri melihat kabar bahwa Mas Peggy hari ini sudah pulang. Tapi teman-teman, sahabat-sahabat pasti bertanya, sebenarnya siapa toh pelakunya itu. Jadi sama seperti yang saya sampaikan di channel saya sebelumnya, lokasinya di mana ya itu. Bahkan ada satu, saya tidak tahu yaitu disebutkan dengan sebutan apa. Sutradaranya mungkin atau apa. Tapi bukan sutradara film, tapi sutradara yang ada di situ. Apakah kasus-kasusnya ini kasus-kasus yang ditumpang tindih dengan kasus lain, saya juga tidak tahu ya sebagai orang awam, bahkan saya juga tidak mengikuti beritanya seperti apa. Cuma kalau dari batin saya, dari penerawangan saya, ketika saya melihat siapa Bu pengacaranya Saka Tatal siapa ya? Bu Titin. Nah, ketika saya melihat auranya Bu Titin, pengacaranya dari Mas Saka Tatal itu, kok saya lebih support beliau. Apakah sebenarnya yang terjadi, kita sendiri juga tidak tahu. Tapi secara sinerginya, secara auranya ketika Bu Titin ini berbicara, ketika yang lainnya berbicara itu kan saya kan melihat saya lihat mulai dari auranya, mulai dari sorot-sorotnya. Kalau saya dan klik sama Bu Titin, terus saya juga klik dengan pengacaranya Mas Peggy itu kayak ayo semangat gitu, tuntaskan ini. Kalau memang beliau tidak bersalah ya ayo diperjuangkan, dan hasilnya pun juga saya sangat bersyukur sekali gitu loh. Tuh. Siapa dalangnya sebenarnya? Jadi kalau saya melihat dari mata batin saya, selain saya melihat yang kemarin berada di salah satu tempat, itu sebenarnya juga ada satu orang yang benar-benar harus dicek
apakah beliau ini juga memahami sebenarnya, apakah beliau ini juga bimbang antara ingin menceritakan sebenarnya ataupun enggak, apakah beliau ini juga merasa terancam, saya tidak ngerti. Intinya beliau ini tahu sebenarnya bahwa ada orang yang garis besarnya itu bukan masalah pembunuhan, ada masalah lain. Jadi kalau terjadinya di tahun 2016 ya. 2016 coba deh dicek terus. Mungkin ada beberapa pejabat-pejabat yang salah satunya ada dendam dengan salah satu keluarganya korban, sehingga dari kesimpulannya 2016 itu yang dibikin dan didengarkan yang dilihat sama kenyataannya itu tidak sama. Apakah ada dendam kesumat sehingga mengakibatkan insiden tersebut, dan juga berusaha menutupin apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kalau dari Bu Titin pernah berpendapat dari sesuatu hal yang berkas sudah dikumpulkan, salah satunya contoh kalau di situ ada luka tusuk kok lukanya tidak ada, terus bajunya pun juga tidak sobek. Nah, itu juga harus dikaji ulang, harus dipelajari ulang. Apa sebenarnya, apakah ada yang ditutupin atau ada kasus lain di situ, ada urusan lain di situ yang berkesinambungan ke kasus kecelakaannya itu atau ke pembunuhannya itu. Kalau dari segi yang pernah saya lihat ya, saya pernah melihat fotonya itu, jenazahnya itu, saya tidak melihat kayak ada yang ngeri ya, mungkin kayak sesuai dengan apa yang difilmkan itu jauh sekali. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin nggak logis kalau itu dikatakan pembunuhan, itu logisnya seperti apa gitu loh. Secara logika terjadi jam sekian, terus banyak lagi, nggak mungkin ya jalan keadaan sepi, apalagi usia tokoh-tokohnya itu di tahun 2016 itu berapa toh, usianya berapa toh gitu. Kalau sekejam itu, serebek itu, serumit itu, saya kira kok nggak pas kalau tidak ada tangan lain dan tidak ada hal lain. Saya kira di situ menurut penerawangan saya, setiap orang berhak menerawang, setiap orang berhak menyampaikan apa yang dirasakan. Kalau saya pribadi mengikuti alurnya, mengikuti apa yang terjadi itu dengan terawangan saya, kok logikanya kok dengan anak yang umur sekian kok sulit ya untuk merencanakan serebek itu. Saya kira di situ ada salah satu tangan lain yang berusaha untuk membuat kejadian tersebut sedemikian rupa, sengeri itu untuk menutupi suatu hal gitu. Ya, saya percaya dengan berjalannya waktu ini, karena kemarin kan di episode channel saya menjelaskan bahwa kelihatannya bukan Mas Peggy ini pelakunya. Nanti akan ada dikaji ulang, dan hari ini itu kayak ada berita, ada berita bahwa Mas Peggy sudah keluar. Apakah nanti tetap berkelanjutan ya? Saya harap jangan ada salah tangkap lagi gitu loh. Bayangkan yang katanya motornya sudah disita 8 tahun lah. Terus ada bukti-bukti yang merujuk bahwa Mas Peggy ini pelakunya, terus dari endingnya ternyata bukan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar. Saya mungkin mewakili orang awam seluruh rakyat Indonesia ini bertanya-tanya, kok bisa gitu. Tapi saya yakin bahwa hukum alam itu pasti terjawab di tahun-tahun ini, mungkin maksimal bulan 3 tahun depan akan terjawab siapakah pelaku sebenarnya dan motifnya itu apa, karena apa, untuk apa, dan bagaimana. Pasti kejawab pelan-pelan. Cuma ada yang bikin saya kurang memahami dari pihak salah satu keluarga korban, kok seakan-akan senyap gitu loh. Coba deh, ayo, kalau memang kasus ini niatnya untuk dipecahkan ya sudah gitu loh. Pelajari semuanya. Apakah ada kasus lain yang ditumpanginya? Apakah ada beberapa tangan
yang tidak ada hubungannya dengan geng motor? Apakah ada pihak-pihak yang tidak ada hubungannya dengan masalah itu? Bahkan justru ada kasus lain yang bukan bersinggungan, bertumpang tindih di kasus tersebut. Jadi saya mungkin mewakili teman-teman kayak mendoakan segera kasus ini cepat selesai, biar tidak berbelit-belit lagi, dan jangan ada salah tangkap lagi. Tuh, coba kaji ulang. Menurut terawangan saya, yang satunya itu ada di kota lain, ada di provinsi lain, terus satunya juga masih ada di sekitar situ, yang tahu kronologinya kapan korban ini keluar, korban ini keluar sama siapa, cobalah dikaji ulang, dicek ulang. Yang pintar-pintar, ada beberapa kode yang ingin saya sampaikan di sini. Saya ambil sebuah organisasi, entah itu dari organisasi apa saya kurang ngerti. Coba dicek di tahun itu 2016, nuansanya biru, hubungannya dengan apa, dilihat bener. Kalau ada yang namanya sulit sekali saya membahasakannya. Udahlah, yang penting kita berdoa supaya kasus ini cepat keluar, cepat terselesaikan, siapa dalam pembunuhnya dan siapa yang berusaha nutupinya, semoga terjawab. Itu untuk kasus yang saat ini lagi rame. Terus ada lagi ini, kita membahas ya, sedikit saya single. Kalau ada kata yang namanya orang kesurupan bisa menceritakan sedemikian rupa, sedemikian detail, bahkan kronologinya seperti itu. Saya kira itu bukan kesurupan. Belajarlah lebih logis. Saya dikatakan Tigor seorang indigo gitu. Saya paham tentang makhluk halus, saya paham tentang dunia gaib seperti apa. Tapi kita juga harus main logika kita. Jangan sampai yang namanya pemikiran kita apa dengan yang saya lihat, apa yang dengan kalian lihat tentang gaib itu langsung panjenengan percaya 100% begitu saja. Boleh, paling enggak 10%, 5% itu sudah cukup. Yang logisnya tetap percaya dengan apa yang terjadi, realnya, nyatanya. Itu loh, jadi yang smart. Mungkin buat teman-teman kalau ingin bertanya ataupun berkomentar, kita kan sharing ya. Saya menerima sharing panjenengan. Jika saya ada kurangnya mungkin dalam berbicara, silahkan. Cuma awal dari tujuan saya, kita sharing, kita berbagi ilmu, apa yang saya terawang, apa yang menjadi logika, apa yang kurang logis, kita kunci, jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung diterima, cerna dulu. Belum tentu apa yang kita dapatkan ini juga benar. Saya pun juga masih belajar. Cukup itu pembahasan saya di episode ini. Ya mungkin di episode selanjutnya akan ada pembahasan lainnya yang beda dengan kontak-kontak yang lainnya. Dan jangan bosan-bosan melihat channel saya. Jangan lupa klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya, siapa tahu ada pembaruan video-video dari saya yang bermanfaat bagi panjenengan. Jangan lupa di-share juga. Saya Tigor Otadan, mohon maaf jika ada kesalahan saya dalam berbicara kurang pas atau apa. Saya tetap mendoakan kalian semoga dimanapun kalian berbahagia. Saya Tigor Otadan, mohon undur diri, sampai ketemu di episode saya selanjutnya. Salam Rahayu, sehat selalu, amin.